Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam kebajikan buat kita semua. Perkenalkan, kami dari SGD 4 yang beranggotakan 13 orang, izin untuk mempresentasikan studium proyek yang berjudul Osteoarthritis of the Knee. Untuk daftar nama lengkap dan juga NIM bisa dilihat pada layar. Baik, selanjutnya adalah penjelasan terkait bab 1 yang dimulai dari latar belakang yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya perkenalkan saya, Elizabeth Lovelyn Lunardi dengan 3 digit MR 137 untuk memaparkan mengenai latar belakang dari osteoartritis pada lutut. Osteoartritis adalah jenis artritis yang paling umum di masyarakat dan memengaruhi sekitar 528 juta orang di seluruh dunia. Sendi yang paling sering terkena osteoartritis adalah lutut yang menyumbang hampir 4/5 atau sekitar 60 hingga 85% dari beban total osteoartritis di seluruh dunia. Risiko osteoartritis lutut ini meningkat seiring bertambahnya usia dan juga obesitas. Osteoartritis lutut bersifat kronis, progresif, serta multifaktorial. Prevalensi dan insidensi osteoartritis lutut cenderung meningkat seiring bertambahnya usia, dengan puncak prevalensi dan insidensi terjadi pada kelompok usia 70 hingga 79 tahun. Osteoartritis lutut lebih sering terjadi pada wanita dibandingkan pria, dengan rasio prevalensi 1,69 dan rasio insidensi 1,39. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Nadia. Baik, saya izin melanjutkan. Selain menjadi penyakit dengan angka kejadian yang terus meningkat, osteoartritis lutut juga memiliki dampak yang signifikan terhadap kualitas hidup penderitanya, terutama dalam kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas fungsional. Hal ini dapat mengakibatkan sendi menjadi lebih kaku dan membatasi otot dalam berkontraksi. Kekuatan otot akan mengalami penurunan sebesar 2-3% setiap minggunya dan akan berdampak pada penurunan stabilitas dan kemampuan sendi untuk meredam beban tubuh, sehingga menyebabkan seseorang tidak dapat atau terbatasi dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Dengan tingginya angka kejadian serta dampak yang luas terhadap individu dan juga masyarakat, osteoartritis lutut menjadi masalah kesehatan yang perlu mendapatkan perhatian serius. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai osteoartritis lutut sangat diperlukan untuk mengurangi beban penyakit ini dan meningkatkan kualitas hidup penderita. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Jung Permani dengan 3 digit NIM terakhir 153. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Kita mencari tahu apa definisi, bagaimana epidemiologi, apa saja etiologi, bagaimana proses patofisiologi, apa saja manifestasi klinis, apa kriteria diagnosis, apa saja diagnosis banding, bagaimana tata laksana, apa saja langkah pencegahan dan juga rehabilitasi. Kemudian untuk tujuannya yaitu untuk memahami definisi, mengetahui epidemiologi, mengetahui etiologi, memahami proses patofisiologi, memahami manifestasi klinis, mengetahui kriteria diagnosis, mengetahui diagnosis banding, memahami tata laksana, memahami langkah pencegahan dan juga rehabilitasi. Kemudian untuk manfaat penulisan secara teoritis adalah memperluas wawasan ilmiah, menjadi referensi untuk penelitian lebih lanjut dan juga memperkaya pemahaman. Secara klinis adalah sebagai panduan bagi tenaga medis dalam mendiagnosis dan menangani pasien, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini, dan juga memberi dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan medis dalam praktek sehari-hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan definisi osteoarthritis of the knee. Osteoarthritis berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata osteo yang berarti tulang, artritis berasal dari kata arthro yang berarti sendi, dan itis berarti peradangan. Sehingga secara harfiah, osteoartritis berarti peradangan pada sendi yang melibatkan tulang. Bila didefinisikan secara lebih luas, osteoartritis merupakan penyakit muskuloskeletal degeneratif yang ditandai dengan kerusakan pada kartilago artikular dan tulang subkontral, serta melibatkan jaringan sendi lain seperti membran sinovial, ligamen, otot, dan bantalan lemak infrapatelar. Osteoartritis sering menyerang lutut karena lutut merupakan salah satu sendi sebagai penopang beban tubuh utama. Osteoartritis lutut atau osteoartritis of the knee terjadi karena terdapat gesekan berulang dan terdapat proses biokimia dalam sendi sehingga menimbulkan nyeri, kaku, dan gangguan pergerakan.
Baik, perkenalkan nama saya Iputu Krisna Gasti Artawan dengan 3 digit NIM terakhir 211. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai epidemiologi dari osteoartritis lutut. Di dunia sendiri, terdapat 365 juta kasus penderita osteoartritis dengan sendi lutut paling banyak dialami oleh masyarakat di dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri, terdapat 55 juta penderita OA atau sekitar 24,7% dari total populasi di seluruh Indonesia. Dan hal ini akan terus meningkat pada populasi rentan berusia 60-70 tahun ke atas. Sekian yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selamat pagi dokter. Perkenalkan nama saya Viko Fernanda dengan NIM 23025111059. Saya izin untuk menjelaskan terkait etiologi daripada osteoartritis pada lutut. Jadi penyebab atau etiologi dari osteoartritis pada lutut itu bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu primer dan juga sekunder. Untuk primer itu terjadi karena faktor usia ataupun karena adanya kausan alami, sedangkan untuk faktor sekunder disebabkan oleh kondisi lain. Nah, tulang Ranhialing sendiri itu adalah bantalan di sendi lutut yang dimana kerusakan pada bantalan ini bisa menjadi penyebab utama daripada osteoartritis. Bantalan ini juga sebagian besar tersusun atas materi ekstraseluler. Kemudian juga ada beberapa penyebab osteoartritis lutut sekunder yang menjadi perhatian juga, yaitu cedera lutut, misalnya itu robekan ligamen ataupun adanya patah tulang. Kemudian karena faktor obesitas atau kegemukan, yang dimana bisa menambah beban pada lutut, dan juga penyakit radang sendi lainnya misalnya artritis reumatoid, serta kelainan bentuk lutut bawaan ataupun infeksi pada sendi lutut. Sekian penjelasan singkat dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Stevinski Suri Putragung dengan 3 digit NIM terakhir 101. Dan di sini saya akan membahas terkait patofisiologi dari osteoartritis pada sendi di lutut. Baik, pemahaman terkait osteoartritis telah berubah seiring berkembangnya ilmu pengetahuan medis dalam bidang persendian. Awalnya osteoartritis ini dianggap sebagai penyakit degeneratif yang hanya menyerang struktur tulang kartilago. Tetapi, kini telah ditemukan bahwa osteoartritis merupakan penyakit yang menyerang struktur sendi secara keseluruhan. Ini berdasarkan penelitian oleh Primorak dan kawan-kawan pada tahun 2020. Kemudian saya akan melanjutkan terkait fase-fase pada osteoartritis lutut. Pada fase pertama, struktur kolagen dan proteoglikan akan mengalami perubahan secara simultan dengan kondisi degeneratif struktur meniskus. Nah, kedua kondisi ini dapat menyebabkan kerusakan dan erosi pada jaringan ikat kartilago, kemudian juga mengganggu struktur meniskus. Kemudian ditambah dengan enzim utama penyebab erosi matriks jaringan ikat kartilago, yaitu MMP, zinc dependent metalloproteinase. Hal ini menyebabkan penghancuran struktur jaringan ikat dimulai dari jenis kolagen hingga kartilago itu sendiri. Nah, erosi struktur sendi ini juga diperburuk oleh sitokin proinflamasi yang turut serta dalam menimbulkan degradasi kartilago. Sehingga menuju ke tahap utama berikutnya, yaitu adalah penghancuran struktur kartilago, yakni yang terdapat pada apoptosis dari kondrosit yang menyebabkan kehancuran dari struktur kolagen serta proteoglikan yang lebih tinggi dibanding sintesisnya. Nah, oleh sebab penghancuran tersebut, pasien mengalami nyeri pada daerah sendi di lutut, terutama juga menimbulkan tanda inflamasi, deformitas. Sekian penjelasan terkait osteoartritis pada. Manifestasi klinis osteoartritis lutut bisa dilihat dari gejala pasien seperti nyeri, kekakuan, dan juga keterbatasan gerak. Pasien dengan osteoartritis di lutut biasanya datang dengan keluhan utama yang pastinya nyeri pada lututnya. Nyeri yang dirasakan bervariasi mulai dari nyeri tumpul, tajam, konstan, dan hilang timbul. Nyeri pada lutut terjadi secara bertahap dan bisa bertambah buruk seiring berjalannya waktu. Nyeri lebih terasa ketika beraktivitas dalam jangka waktu lama dan ketika tidak beraktivitas dalam jangka waktu yang lama pula. Membungkuk dan menaiki tangga secara berulang dapat memperburuk rasa nyeri, sedangkan nyeri terasa lebih baik dengan istirahat, pemberian es, dan juga obat antiinflamasi. Nyeri juga bisa menyebabkan kaku dan bengkak pada lutut pasien, sehingga kapasitas ambulasinya atau geraknya menurun. Pada pemeriksaan fisik, adanya krepitasi bisa menjadi gejala dari osteoartritis di lutut. Krepitasi dapat diperburuk dengan pemberian tekanan pada permukaan sendi. Krepitasi yang terasa hingga tulang periartikular di sekitarnya menjadi tanda adanya defek tulang rawan dengan ketebalan penuh pada sisi yang terkena dan juga kelemahan pada otot. Perkenalkan dokter, saya Made Revalina Ardika dengan NIM 163. Saya izin untuk melanjutkan presentasi terkait diagnosis osteoartritis pada lutut. Jadi untuk bisa mendiagnosis osteoartritis pada lutut, terdapat 3 kriteria diagnosis yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah menanyakan anamnesis pasien,
dengan memberikan kuesioner khusus osteoartritis pada lutut, yakni Knee Injury and Osteoarthritis Score atau dikenal dengan KOOS. Yang mana KOOS ini terdiri atas subdomain nyeri dengan 9 pertanyaan, kekakuan dan gejala lain dengan 7 pertanyaan, fungsi dan ADL atau Activity Daily Living dengan 7 pertanyaan, dan yang terakhir adalah domain pengaruh lutut dalam kualitas kehidupan yang terdiri atas 4 pertanyaan. Kemudian kriteria diagnosis yang kedua adalah melakukan pemeriksaan klinis atau pemeriksaan fisik. Yang dicari pada pemeriksaan fisik ini adalah apakah pada lutut pasien terdapat nyeri tekan atau tenderness dan juga terdapat suara crepitus. Untuk kriteria diagnosis yang ketiga adalah dengan melakukan pemeriksaan imaging, yakni khususnya standardized weight bearing X-ray. Jadi nantinya dalam melakukan pemeriksaan ini, view yang direkomendasikan adalah menggunakan anteroposterior view dengan kedua lutut fleksi dan juga bilateral skyline atau supine view. Hasil pemeriksaan radiologi nantinya akan dikategorikan menggunakan Kellgren-Lawrence scale. Apabila skor KL atau Kellgren-Lawrence scale-nya lebih dari 2, maka diagnosis osteoartritis dapat ditegakkan. Pada slide itu adalah yang pertama contoh gambar dari KOS. Lalu gambar yang ketiga adalah contoh gambar dari hasil radiologi yang dikategorikan kemudian menggunakan Kellgren-Lawrence scale. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya akan melanjutkan yaitu klasifikasi osteoarthritis of the knee, di mana klasifikasi OA lutut dapat didasarkan pada etiologi dan derajat keparahannya. Untuk derajat keparahan, skala Kellgren-Lawrence sering digunakan yang membagi OA lutut menjadi 5 derajat berdasarkan temuan radiologisnya. Yang pertama yaitu ada derajat 0 di mana tidak ada tanda OA. Yang kedua ada derajat 1 yaitu osteofit kecil tanpa penyempitan celah sendi yang jelas. Yang ketiga ada derajat 2 yaitu osteofit jelas dengan kemungkinan penyempitan celah sendi. Yang keempat yaitu derajat 3 yaitu penyempitan celah sendi sedang sehingga berat dengan osteofit multiple. Dan yang terakhir atau kelima yaitu derajat 4 di mana penyempitan celah sendi yang parah disertai sklerosis tulang subkondral. Baik, sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Sharon Putra-Ratnawati dengan 3 digit NIM terakhir 111. Di sini saya akan menjelaskan tata laksana dari osteoartritis lutut. Untuk tata laksana farmakologi, yang pertama, injeksi kortikosteroid intraartikular, di mana ini bekerja secara langsung pada nuklear reseptornya. Yang kedua, ada injeksi asam hyaluronat untuk mengendalikan gejala sendi jika injeksi glukokortikoid atau intervensi lain gagal. Yang ketiga, injeksi plasma kayak trombosit intraartikular. Telah terbukti aman dan juga efektif. Tata laksana non-farmakologi untuk osteoartritis lutut adalah senam rematik, pijat refleksi, teknik kompres pada nyeri sendi, serta teknik pemilihan makanan sehat. Hal-hal tersebut efektif untuk mengurangi nyeri sendi. Selanjutnya, tata laksana tindakan bedah. Yang pertama ada total knee replacement surgery yang menggunakan prostesis. Pemulihannya membutuhkan waktu dari 6 minggu hingga 1 tahun. Yang kedua ada partial knee replacement surgery. Tindakan ini merupakan alternatif dari total knee replacement karena waktu pemulihan yang lebih cepat. Yang ketiga ada knee osteotomy untuk menyelaraskan kembali sendi lutut. Yang keempat ada knee arthroscopy untuk mengobati osteoartritis lutut atau masalah meniskus. Yang kelima ada knee cartilage repair and cartilage restoration. Baik, saya izin menjelaskan mengenai upaya pencegahan dan rehabilitasi dari osteoartritis of the knee. Jadi upaya pencegahannya didasari dari keseimbangan rutinitas atau pola hidup seseorang. Maka faktor yang paling penting adalah menjaga berat badan dan postur tubuh yang ideal. Selain itu, kegiatan fisik seperti olahraga misalnya sepeda, berenang, jalan disarankan untuk dijadikan sebuah kebiasaan yang perlu dijaga konsistensinya dengan frekuensi dan intensitas yang cukup untuk menghindari cedera. Untuk beberapa terapi yang bisa dilaksanakan bagi pasien adalah latihan gerakan aktif, latihan aerobik, latihan kekuatan, dan juga latihan neuromotor. Latihan-latihan ini bertujuan untuk menjaga resistensi, elastisitas, kekuatan otot, serta melatih keseimbangan dan koordinasi gerakan tubuh pasien. Sekian dapat saya sampaikan, silakan lanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kemudian di sini saya akan membacakan kesimpulan mengenai osteoartritis. Jadi osteoartritis merupakan penyakit muskuloskeletal degeneratif yang ditandai dengan kerusakan progresif pada kartilago artikular
dan tulang subkondral. Lalu berdasarkan laporan WHO, prevalensi osteoartritis di seluruh dunia pada tahun 2019 mencapai 365 juta kasus. Sementara itu, menurut data Riskesdas, tahun 2019, prevalensi osteoartritis di Indonesia tercatat sebesar 55 juta jiwa. Lalu, osteoartritis lutut ini dapat dikategorikan atau diklasifikasikan sebagai primer atau sekunder. Dan penyebab osteoartritis sekunder biasanya itu post-traumatik, malformasi atau kongenital, malposisi, postoperatif, osteonecrosis, aseptik, metabolic disease, serta endocrine disorder. Dan pada fase awal osteoartritis lutut, struktur kolagen dan proteoglikan itu mengalami perubahan secara simultan dengan kondisi degeneratif. Degeneratif struktur meniskus yang menyebabkan kerusakan dan erosi pada jaringan ikat kartilago serta gangguan pada struktur meniskus. Ditambah dengan enzim zinc-dependent metalloproteinase, penghancuran struktur jaringan ikat dimulai dari jenis kolagen hingga kartilago itu sendiri. Selanjutnya, pasien dengan osteoartritis di lutut itu biasanya datang dengan keluhan utama nyeri lutut, seperti nyeri tumpul, tajam, konstan, dan hilang timbul. Dan juga nyeri ketika digunakan pada aktivitas. Lalu dalam memberikan diagnosis osteoartritis pada lutut, itu terdapat 3 kriteria pemeriksaan yang harus dilakukan, yaitu yang pertama, kuesioner pasien, lalu pemeriksaan klinis, dan pemeriksaan standardized weight bearing, kemudian juga X-ray. Kemudian, klasifikasi osteoartritis dapat didasarkan pada etiologi dan derajat keparahan. Berdasarkan etiologi, osteoartritis dibagi menjadi primer atau idiopatik dan juga sekunder. Untuk derajat keparahan, skala Kelly-Green-Lawrence sering digunakan, yaitu ada derajat 0 sampai 4. Lalu tata laksana osteoartritis itu terdiri dari farmakologi, non-farmakologi, dan juga tindakan bedah. Tata laksana farmakologi untuk osteoartritis lutut adalah dengan injeksi. Sedangkan untuk non-farmakologi itu menggunakan senam rematik, pijat refleksi, teknik kompres pada nyeri sendi, serta teknik pemilihan makanan sehat. Dan untuk tindakan bedah, ini biasanya dilakukan ketika osteoartritis derajat 4. Lalu faktor penting yang perlu dilakukan itu adalah menjaga berat badan dan juga postur tubuh ideal. Berikut adalah saran dari student project yang sudah kami buat. Yang pertama, kepada penulis, perlu dilakukan pengembangan analisis dengan menggunakan referensi ilmiah terbaru dan relevan agar data yang disajikan lebih valid dan terkini. Selain itu, memperhatikan keterkaitan antara landasan teori dan hasil penelitian untuk memberikan interpretasi yang lebih kuat. Lalu, kepada pembaca, masyarakat diharapkan memahami faktor risiko dan juga gejala awal osteoartritis lutut dapat membantu dalam pencegahan dan deteksi dini. Jika diri sendiri atau orang terdekat mengalami nyeri lutut kaku, sendi, atau keterbatasan gerak, pertimbangkan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis. Lalu kepada pemerintah, perlu adanya pengembangan program pencegahan osteoartritis berbasis komunitas, seperti kampanye kesehatan atau program olahraga khusus lansia, dan perluasan akses terhadap layanan fisioterapi, serta rehabilitasi medik bagi pasien dengan keterbatasan finansial. Baik, sekian presentasi dari SGD 4 mengenai osteoartritis. Terima kasih atas perhatiannya.